Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Kenapa kau tak masuk?" tanya Davis. "Ada yang lebih berhak berada di sampingnya. Ada suaminya di sana. Aku bukan siapa-siapa," jawab George tanpa memalingkan matanya dari pintu. Ia mengusap dagunya dengan jemari karena khawatir. Apakah Gaby akan kesakitan saat melahirkan anaknya? Ia sangat ingin berada di dalam sana. "Kau juga berhak, dia akan melahirkan anakmu," timpal Davis. George mengacak-acak rambutnya. "Kenapa semuanya jadi rumit seperti ini?" desahnya. "Jika saja malam itu kalian tak menjebakku, aku tak akan sesakit ini. Anakku akan lahir, tapi aku tak bisa melihatnya saat pertama kali dia menghirup udara di dunia," imbuhnya. "Maaf," sesal Davis. Ia menepuk lagi punggung sahabatnya. Klek, pintu ruangan itu terbuka. Marvel keluar dari sana. "George, ayo masuk. Kita temani Gaby melahirkan bersama," ajak Marvel memberikan isyarat dengan tangannya agar George ikut ke dalam. George sangat lega. Ia senang bisa mendapatkan izin untuk mendampingi Gaby melahirkan anak pertamanya. Ia pun melangkahkan kakinya untuk masuk ke ruang persalinan. Takdir ternyata masih baik kepadanya. Sebelumnya, Marvel meminta izin kepada dokter agar mengizinkan satu lagi orang untuk menemani persalinan Gaby. Ia merasa jika George juga harus melihat prosesi anaknya yang akan lahir di dunia. Ia tak ingin egois. George sudah membantu banyak untuknya, termasuk hari ini. Jika bukan karena George yang mengajukan keringanan kepada pengadilan, ia tak akan ada di rumah sakit ini menemani istrinya untuk melahirkan. George berada di samping kanan Gaby, sedangkan Marvel berada di samping kiri istrinya. Keduanya sama-sama menggenggam erat tangan wanita yang mereka cintai, membiarkan wanita itu menganiaya tubuh mereka saat berjuang untuk mengeluarkan bayi dari dalam kandungan Gaby yang sudah dikandung selama 9 bulan. Gaby mencakar, menarik rambut George dan Marvel. Ia tak peduli yang mana suaminya dan mana Daddy dari anak yang ia kandung. Semuanya mendapatkan serangan dari wanita yang sedang berjuang untuk melahirkan itu. George ingin sekali mengusap kening Gaby, mengecupnya, membisikkan kata-kata yang bisa menguatkan Gaby. Namun apa boleh buat, ia bukan suaminya. Sakit rasanya tak terdefinisikan. George hanya bisa melihat Marvel yang melakukan semua itu. Bisa mendampingi Gaby di dalam ruangan itu saja sudah membuat hatinya lega. Suara tangisan bayi mulai terdengar di ruang bersalin itu. Bayi mungil yang masih merah itu sedang digendong oleh dokter yang membantu persalinan. "Selamat, anak Anda laki-laki," ujar dokter. Ia lalu memberikan bayi mungil itu ke perawat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. George bahagia melihat anak pertamanya dengan Gaby. Lalu ia beralih menatap wanita yang terkulai lemas dengan menitikkan air mata bahagia. Lagi-lagi ia harus menahan dirinya. Ia ingin mengecup kening mami dari anaknya, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah rela mempertahankan buah hatinya. Namun ia hanya bisa mengucapkan, "Selamat, kau wanita terhebat yang pernah ada di dalam hidupku. Terima kasih telah melahirkan anakku." Air matanya menetes bersamaan dengan ulasan senyum tipisnya. Gaby masih menangis haru. Ia hanya mengangguk memberikan jawaban. Ia sedang tak bisa berkata apa-apa. Rasanya begitu campur aduk, sakit, senang, semuanya bercampur menjadi satu. George hanya bisa berdiri tegak di sana. Ia tak bisa berbuat apa-apa, memandangi wanita yang ia cintai sedang berada di dalam dekapan sang suami.
Seharusnya ia bisa melakukan itu jika takdir sedang tak ingin menertawakannya seperti saat ini. Gaby sudah dipindahkan ke ruang rawatnya. Ia juga sudah istirahat setelah melahirkan. Rasanya lelah dan sangat menguras tenaga. Anak Gaby dan George lahir dengan sehat dan sempurna. Wajahnya tampan seperti dedinya. Sekarang bayi itu sedang ada di dalam gendongan Marvel. Wajah pria itu sangat bahagia seolah sedang bersama anak kandungnya. George hanya melihat kebersamaan keluarga kecil itu dari sofa yang ia duduki. Ia tak ingin merusak kebahagiaan Marvel yang mungkin sebentar lagi tak bisa merasakan hal itu. "Ayo kita berfoto," ajak Gaby. Seperti biasa, wanita itu sesungguhnya sangat senang mengabadikan momen kebersamaan. Baginya itu adalah kenangan untuk dikenang di masa depan. George mengangguk dan berdiri. Ia memotret Gaby, Marvel, dan bayinya terlebih dahulu. Lalu ia bertukar posisi dengan Marvel dan berujung dengan mereka berfoto berempat. Hasilnya bagus semua dan terlihat bahagia. Tak ada yang memasang wajah sedih. Tepat saat mereka selesai berfoto, pintu diketuk dari luar. George segera membukanya. Polisi yang mengantarkan Marvel masuk untuk menjemput tahanannya. "Waktu Anda habis," ujarnya. Marvel mengangguk mengerti. Ia mencium bayi mungil itu dan memberikannya kepada Gaby. "Aku harus kembali, kau harus terus sehat untuk merawat anakmu," ujarnya mengelus rambut istrinya. Lalu ia meninggalkan kecupan di kening Gaby. Gaby mencoba tak menitikkan air matanya, walau ia merasa sedih. Entahlah, ia tak paham dengan perasaannya dengan Marvel. Yang jelas, Marvel adalah suaminya. "Hati-hati, jaga dirimu baik-baik di sana." Ia mengusap pipi suaminya sebelum pergi meninggalkannya. Marvel mengayunkan kakinya untuk keluar ruangan. Ia berhenti sejenak di hadapan George. Ia mengulurkan tangannya. "Terima kasih, kau sudah banyak membantuku." George membalas uluran tangan itu. "Aku hanya ingin membagi kebahagiaan untukmu," balasnya. Marvel mengangguk. "Kau orang baik, semoga hidupmu selalu dilimpahkan kebahagiaan oleh Sang Pencipta." George hanya mengangguk menanggapinya. "Kau sudah tahu kan tanggal eksekusiku?" tanya Marvel. "Sudah," balas George. "Aku ingin kau datang dengan anakmu juga. Aku ingin melihatnya juga sebelum menghembuskan nafas terakhirku," pinta Marvel. "Akan kuusahakan." Marvel lalu dibawa oleh polisi untuk kembali ke tahanan. Gaby hanya bisa melihat kepergian suaminya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Hari ini rasanya sedang campur aduk semuanya. George mendekati anaknya. Ia mengambil alih dari tangan Gaby. Ia menggendongnya dan mengecupnya dengan penuh cinta. Sampai detik ini, George tak berani mengecup Gaby. Ia cukup sadar diri akan posisinya.